Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan Bapak. Mungkin kalian yang bukan dari PUI baru melihat wajah Bapak ya. Jadi pertama Bapak akan memperkenalkan dulu siapa yang memegang materi ke-PUI-an atau keorganisasian di Matsama, baik itu di MTS maupun di MA PUI Cijantung. Jadi pertama memperkenalkan dulu, nama saya Asep Nur Sobah SAG MM. Jabatan sebagai tenaga pengajar di MTS PUI Cijantung, di MA PUI Cijantung, dan sebagai dosen di STAI Putra Galuh Ciamis. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, pada kesempatan ini di Matsama, baik itu MTS PUI Cijantung maupun MA PUI Cijantung, Bapak kebagian materi ke-PUI-an atau keorganisasian. Bagi kalian yang bukan dari sekolah PUI, mungkin ini baru mengenal, baru tahu, baru melihat sebuah mata pelajaran atau materi tentang ke-PUI-an atau keorganisasian. Apa sih sebetulnya ke-PUI-an atau keorganisasian tersebut? Nah, itulah yang akan Bapak jelaskan pada kesempatan kali ini. Tapi Bapak tak lupa mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kalian ke sekolah PUI yang ada di Cijantung ya, yang terdiri dari MTS PUI, MA PUI, dan STAI Putra Galuh Ciamis. Untuk lebih jelasnya, saya akan mencoba menjelaskan tentang ke-PUI-an dulu, karena pasti bertanya-tanya bagi kalian, apa sih ke-PUI-an itu? Apa sih organisasi itu? Nah, anak-anakku sekalian, di MTS MA yang namanya ke-PUI-an itu adalah merupakan sebuah mata pelajaran muatan lokal atau pelajaran tambahan yang harus diajarkan di sekolah yang berada di bawah PUI. Nah, kalau kita akan mengenal ke-PUI-an, maka kita harus tahu PUI-nya dulu. PUI itu apa? Nah, PUI adalah sebuah organisasi atau sekumpulan orang yang ingin mencapai sebuah tujuan. Contoh begini, seandainya kita mempunyai sebuah pekerjaan berat, kemudian kita tidak kuat, maka mengerjakannya harus bareng-bareng. Begitu pula dengan yang namanya organisasi. Dulu ketika zaman penjajah Belanda, melawan penjajah oleh seorang dua orang itu tidak kuat, maka harus bareng-bareng, sekelompok orang, banyakan. Oleh karena itu maka berkumpullah masyarakat pada saat itu dan membentuk sebuah kelompok. Itulah yang namanya organisasi. Maka pada saat itu pun ada tokoh PUI pada saat itu yang namanya Abdul Halim dan Kiai Haji Ahmad Sanusi yang mempunyai tujuan untuk melawan penjajah Belanda, maka membuat sebuah kelompok khusus untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tiada lain untuk melawan penjajah Belanda. Maka pada saat itu dibentuklah sebuah organisasi yang namanya PUI, Persatuan Umat Islam. Yang satu pimpinan Kiai Haji Abdul Halim di Majalengka, dan yang satu lagi adalah Kiai Haji Ahmad Sanusi di Sukabumi. Untuk lebih jelasnya nanti ada di video yang akan Bapak tayangkan. Nah, kemudian yang harus dipelajari nanti di materi ke-PUI-an baik itu di MTS maupun MA, itu diantaranya satu, apa itu PUI. Kemudian yang kedua, tujuannya untuk apa. Kemudian yang ketiga, programnya apa saja. Kalau program itu adalah langkah kerja sesudah organisasi dibuat, rek naon wae merentah ngagawean ka hareupna teh, nah cicing wungkul atawa lempang.
Nah, untuk itu maka di situ ada salah satu programnya yang kita sekarang duduk di sekolah, yaitu lembaga-lembaga pendidikan. Di PUI, di antara program prioritasnya adalah di bidang pendidikan, maka kita banyak sekolah yang berada di bawah PUI, tidak hanya di MA PUI dan MTS PUI Cijantung saja. Contoh yang dari MI PUI Kertaharja, MI PUI Cibenying, tuh kan banyak. MI PUI Ciwahangan, MTS PUI Babakan, tuh ternyata PUI itu banyak, tidak hanya di Cijantung saja. Nah, oleh karena itu maka PUI di antara prioritas programnya adalah pendidikan, maka pendidikan atau lembaga-lembaga atau sekolah-sekolah yang berada di bawah PUI di Indonesia itu banyak. Cuma mungkin kalian jarang melihatnya. Nah, untuk itu ada satu kewajiban bagi sekolah yang berada di bawah PUI. Apa itu? Pelajaran ke-PUI-an. Untuk apa? Untuk supaya kalian sebagai siswanya, guru sebagai karyawannya, juga kepala sekolah, semuanya harus memahami tentang bagaimana ke-PUI-an, sehingga mereka tahu PUI itu apa dan langkah programnya itu apa. Nah, kalian sebagai siswa yang harus tahu adalah organisasi siswa yang berada di bawah PUI. Organisasi siswa yang berada di bawah PUI, Bapak sebutkan sekarang sebagai gambaran saja, nanti lebih luasnya adalah di materi pelajaran di kelas, yaitu organisasi pelajar namanya HIJAR, Himpunan Pelajar. Untuk apa himpunan pelajar dibentuk? Yaitu untuk pengkaderan, kaderisasi bangsa. Sebab nanti orang-orang pejabat-pejabat yang hidup sekarang, pejuang-pejuang yang hidup sekarang nanti akan tiada, akan meninggal, maka kalianlah yang harus menggantikannya. Maka HIJAR ini dijadikan sebagai kaderisasi, membentuk pemuda-pemudi untuk orang yang harus berguna di masa yang akan datang. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, supaya lebih mengenal tentang perjuangan pendirian organisasi PUI, maka Bapak sudah menyediakan videonya. Nanti kalian tinggal lihat saja ya. Nah, yang Bapak inginkan sekarang adalah kalian memahami materi ke-PUI-an supaya paham semua isinya itu apa. Sekali lagi, sebelum kalian menonton video, Bapak akan ulangi. Jadi yang disebut materi ke-PUI-an itu sebuah materi pelajaran yang akan mempelajari tentang PUI, pendiri organisasi PUI, kemudian tahun berdirinya, kemudian langkah programnya, kemudian program prioritasnya apa, kemudian juga organisasi pemudanya apa, organisasi siswanya apa. Nah, itu harus kalian pahami nanti. Itu. Nah, kemudian organisasi di Indonesia itu bukan hanya PUI saja. Ada Persis, ada Muhammadiyah, ada NU atau Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa PUI itu adalah Persis, itu salah. Sekali lagi ya, kalau ada yang mengatakan PUI itu adalah Persis, itu salah. Jadi kalian sekarang harus paham. Kalau ada yang bertanya, kamu sekolah di mana? Di MTS PUI. Kemudian ditanya, PUI itu apa sih? Silahkan kalian jawab. PUI itu adalah organisasi Islam yang mempunyai tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk mendakwahkan ajaran agama dan lain-lain. Nah, rupanya sebagai pembuka dari Bapak dicukupkan sekian. Silahkan kalian untuk materi ke-PUI-an ini kalian tonton film sejarah perjuangan PUI. Nah, untuk itu
Marilah kita menonton dan kita tutup sebagai pembuka ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa kalian simak video yang telah Bapak siapkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan yang pentingnya silahkan kalian tulis. Harapan Bapak, kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat dari kepedulian terhadap nasib bangsa Indonesia yang pada saat itu di era tahun 1900-an masih dalam belenggu penjajahan Belanda. Tiga tokoh bangsa yakni Kiai Haji Abdul Halim, Kiai Haji Ahmad Sanusi, dan Mr. Samsudin berjuang melepaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan, ketertindasan, kebodohan, kemiskinan, dan politik adu domba. Maka dari itu mereka membentuk perhimpunan yang diberi nama Persatuan Umat Islam atau disingkat PUI. PUI hadir dari dua perhimpunan besar. Pertama, Jam'iyah Hajatul Qulub berdiri tahun 1911 di Majalengka. Kedua, Al-Ittihadiyatul Islamiyah yang berdiri pada tahun 1931 di Batavia Sentrum atau kini Jakarta. Dan selanjutnya berpusat di Sukabumi pada tahun 1934. Dengan tujuan menggalang persatuan di kalangan bangsa Indonesia dan untuk mengurangi pertentangan di antara umat Islam, kedua perhimpunan tersebut kemudian mengadakan PUSI di Bogor pada tahun 1952. Lahirlah organisasi yang diberi nama Persatuan Umat Islam atau PUI. Ketiga tokoh pendirinya, Kiai Haji Abdul Halim, Kiai Haji Ahmad Sanusi, dan Mr. Samsudin merupakan wakil rakyat yang terpilih dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI. Ketiganya kini dianugerahi Bintang Mahaputra Utama melalui Surat Keputusan Presiden tahun 1992. Dan pada tanggal 10 November 2008, Kiai Haji Abdul Halim dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Kini PUI memiliki 282 madrasah diniyah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, 308 Raudatul Atfal atau disingkat RA, 165 madrasah ibtidaiyah atau MI, 93 madrasah sanawiyah atau MTS, 47 madrasah aliyah atau MA, serta memiliki 4 perguruan tinggi dan 1 universitas, 83 pondok pesantren, dan 1.200 majelis taklim. Sama halnya dengan ormas-ormas yang lain, seperti NU punya basis massa di Jawa Timur, Muhammadiyah di Yogyakarta, Matla'ul Anwar di Banten, sedangkan PUI memiliki basis massa di Jawa Barat, yang berhasil menghantarkan kader terbaiknya jadi Gubernur Jawa Barat selama 2 periode. Wilayah dakwah PUI kini terus meluas ke seluruh wilayah Indonesia. Kini PUI sudah memiliki sekolah-sekolah unggulan, sumber daya manusia yang hebat, dan sangat siap untuk terus membangun bangsa ke depan. Maju terus PUI, kontribusimu sangat berarti bagi bangsa ini.